amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian ini dalam keadaan sehat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Allahumma amin. Sebelumnya perkenalkan kami, saya Fedora Fidela dan rekan saya Titik Heruati akan memandu acara pada sore hari ini pada kajian muslimah dengan Ustazah Oki Setiana Dewi. Sebelumnya perkenankan kami untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua yaitu sambutan takmir Masjid Al-Mujahidin. Acara yang ketiga pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang keempat acara inti. Dan acara yang terakhir adalah penutup. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah acara kajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ukhtina Iftah. Kepada Ukhtina Iftah disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tadghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tuhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nahlu dhatul akmam wal habbu dhul asfi war rayhan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Demikian tadi pembacaan ayat suci Al-Quran dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin, amin, Allahumma amin. Baik Titik, sebelumnya kita menyapa dulu teman-teman yang ada di sini ya. Untuk muslimah hebat, betul? Jawabnya kurang semangat. Betul yang di depan saya muslimah hebat? Amin. Oke, sudah siap ya bagaimana kabarnya? Luar biasa, Allahu Akbar, Masya Allah. Titik suatu kebanggaan bagi kita ya bisa membersamai teman-teman nantinya untuk mengikuti kajian di sore hari ini. Untuk tema kajiannya apa ya Titik? Temanya cita dan cinta, Mbak Fedora. Masya Allah, luar biasa ya, antara cita dan cinta. Ini yang sering jadi problematika sekarang ya untuk muslimah hebat. Dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan dari Ustazah Oki Setiana Dewi. Ada yang ngefans sama beliau?
Mana suaranya? Wah, Masya Allah banyak banget ya, Ti. Nanti bisa diberi kesempatan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa bertemu, bertatap muka langsung di Masjid Mujahidin UNY ini. Masjid ini menjadi saksi ya, Titi. Iya Mbak, betul sekali. Saksi perjumpaan antara muslimah hebat yang di hadapan kami bersama Ustazah Oki. Betul? Oke, langsung saja. Marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki Setiana Dewi. Kita sambut beliau dengan teriakan takbir ya teman-teman. Ya? Disilakan untuk Ustazah Oki Setiana Dewi. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Yes. Oke, berhubung belum mau keluar kalau kita kurang semangat takbirnya. Mungkin bisa ditambah lagi ya. Ya gimana Kak Titi? Oh, Masya Allah. Deg-degan ya. Disilakan untuk Mbak Oki Setiana Dewi. Silakan ya teman-teman boleh mencatat materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman sekalian? Ini ciri khas anak-anak muda biasanya. Memang kalau anak-anak muda itu kalau ditanya, apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Tapi kalau ngisinya di mbah-mbah, di pengajian-pengajian taklim, majelis taklim, apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah gitu. Tapi kalau untuk anak muda, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Boleh nggak semuanya kalau takbir tangannya dikepal dengan penuh semangat? Capek kan pulang kuliah kan? Jadi harus semangat. Di hari Kamis ini. Apa kabar teman-teman sekalian? Di sini semua anak muda tuh ada ibu dosen, ada ibu-ibu lain, ada ibu-ibu Dharma Wanita atau semuanya mahasiswi. Coba mahasiswi tunjuk tangan, mana mahasiswi? Oh semuanya toh. Oke. Sebelum kita mulai, hari ini kita akan membacakan Al-Fatihah dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas bersama-sama. Baru kita akan membahas mengenai antara cita dan cinta. Bersama-sama baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami di sore hari ini, mudahkanlah kami dalam menerima ilmu, mudahkanlah kami mengamalkan apa yang telah kami tahu. Amin amin ya rabbal alamin. Bentar ya, sebelum mulai saya mau live Instagram dulu. Soalnya netizen itu suka bilang, kok nggak pernah live ceramahnya, kita kan pengen denger. Katanya gitu, boleh nggak? Bentar ya, gimana caranya? Tunggu. Kalau mau lihat di handphone live boleh juga kok. Sama aja. Oke. Langsung lihat live-nya aja, langsung kenyataan ya, nggak usah lihat. Oke. Selamat datang teman-teman di Instagram. Oke. Selamat bergabung teman-teman di Instagram. Mau ngelihat sebentar ya, saya tunjukin nih anak-anak muda. Ini cara balikin kamera gimana? Oh gini. Tuh, assalamualaikum, masya Allah. Oke, saya ketularan Ria Ricis suka ini update nih. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai antara cita dan cinta. Saya mau tanya sama teman-teman sekalian, karena anak-anak muda ini agak berbeda dengan ibu-ibu. Kan ini mayoritas anak muda kan. Mohon maaf kalau terselip ibu-ibu atau mbah-mbah yang ada di sini. Tapi di sini mayoritas anak-anak kuliahan, betul? Biasanya saya membedakan materi ceramah saya kalau sama ibu-ibu atau sama anak-anak muda. Saya mau tanya sama teman-teman. Teman-teman mau dengar, jadi ada satu kisah, kemudian nanti kita akan bahas bagaimana pandangan Islam tentang ini atau ayat-ayat Allah kita akan bahas, tapi ada satu kisah dulu. Teman-teman mau saya ceritakan tentang kisah salah seorang sahabat Nabi, tentang hubungannya dengan cita dan cinta, atau teman-teman mau dengar kisah tentang kehidupan saya? Antara cita dan cinta, yang mana? Jangan dua-duanya, nggak sempat. Yang pertama, kisah tentang salah seorang sahabat Nabi. Saya mau ceritakan pada hari ini tentang Abdurrahman bin Auf, tentang cita dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau teman-teman mau dengar masalah kehidupan saya, yang saya akan ceritakan di sana bagaimana perjuangan dalam melanjutkan pendidikan, bagaimana tentang memilih antara karir dan pendidikan dan sebagainya. Teman-teman mau yang mana? Abdurrahman bin Auf, tunjuk tangan. Oke, kisah tentang saya, tunjuk tangan. Lebih banyak. Jadi saya mau cerita kisah saya, bukan saya narsis, ini pilihan dari teman-teman ya. Jadi saya mau cerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya, bahwa kehidupan itu harus memilih teman-teman sekalian. Semua dari kita memiliki cita-cita, dan cita-cita orang itu pasti berbeda. Kalau dia sudah mengenal Allah dan sebelum dia mengenal Allah. Cita-cita orang-orang yang setelah mengenal Allah, dia pasti orientasi kehidupannya, orientasi menggapai mimpinya, cita-citanya adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah mengenal Allah. Begitu pula terjadi kepada saya, teman-teman sekalian. Secara singkat saya akan ceritakan kisah saya yang mudah-mudahan bisa membawa suatu kebermanfaatan. Saya berumur 30 tahun. Dan saya lahir di Batam, Kepulauan Riau, anak pertama dari 3 bersaudara. Tahulah pasti adik bungsu saya siapa ya. Ini kan generasi-generasinya Ria Ricis kan. Jadi saya lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau, dan masa kecil saya, cita-cita saya. Tema kita hari ini antara cita dan cinta kan. Saya mau bahas cita-cita saya dulu. Cita-cita saya adalah kalau setiap orang bertanya, "Oke, kecil kamu ingin jadi apa?" Saya selalu menjawab, saya ingin menjadi seorang artis. Saya ingin jadi selebritis teman-teman sekalian. Saya pengen banget masuk TV dulu masa kecil saya. Jadi setiap hari di pikiran saya gimana ya caranya bisa masuk TV. Dan saya selalu berandai-andai. Kadang kalau kita punya cita-cita kita pasti berandai-andai. Membayangkan, bikin film sendiri di otak kita telah menjadi orang itu.
Maka imajinasi saya di waktu kecil adalah karena saya ingin sekali menjadi seorang artis atau selebriti itu, saya sering sekali bercermin. Di depan cermin itu, saya selalu mengambil botol air mineral dan saya katakan, terima kasih ya Allah untuk seluruh penghargaan ini. Saya dapat awards ini dan terima kasih ya untuk fans-fans saya yang sudah mendukung saya. Jangan desek-desekan, semuanya dapat tanda tangan kok. Makasih loh udah support saya jadi dapat awards ini. Jadi umur 4 tahun saya sudah bercita-cita. Ingin sekali mendapatkan sebuah penghargaan, ingin menjadi seorang bintang film yang terkenal, ingin menjadi seorang artis. Jadi pernah pada suatu ketika saya pulang dari TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, biasa kalau sore-sore itu ada ngaji begitu kan di musola. Dan ketika saya umur 4 tahun, saya pulang mengaji, kemudian saya lihat ada orang sedang syuting, nih kayak bapak-bapak yang pegang kamera di depan nih. Jadi ada orang yang begitu-begitu gitu. Jadi pikiran saya, wah ini orang sedang syuting, kesempatan saya untuk masuk TV. Makanya saya menghampiri bapak tersebut dan kemudian saya berjoget-joget di depan orang yang sedang pegang kamera itu. Lalu pulang-pulang ibu saya bertanya, Oki kamu tuh ngapain sih tiap sore selalu aja buat ulah di depan orang-orang itu. Saya katakan itu orang sedang syuting ibu, Oki mau masuk TV. Itu orang bukan sedang syuting, itu orang sedang mengukur jalan. Teman-teman tahu nggak orang mengukur jalan itu kayak orang sedang syuting begini-begini kan? Jadi ternyata orang itu sedang mengukur jalan, saya malah sibuk berpose di depan beliau-beliau itu. Jadi memang cita-citanya pengen banget jadi artis dulu. Teman-teman kalau saya sekolah itu jam pelajaran sedang istirahat, nggak tahu nih mungkin ini berbeda zaman ya. Dulu tuh ada artis terkenal namanya Messi. Jumpa lagi, itu lagunya tuh. Jumpa Messi kembali, itulah anak-anak zaman 90-an. Kayaknya beda generasi, ini nggak ada yang nyambung nih. Jadi dulu saya selalu nyanyi setiap istirahat dan saya menjadi tontonan teman-teman di kelas. Ya, karena saking obsesi pengen jadi artis itu loh teman-teman sekalian. Singkat cerita, saya ingin berpanjang-panjang. Kemudian dari umur 12 tahun, seluruh cita-cita itu saya tulis di buku harian. Cita-cita dalam bidang pendidikan dan cita-cita dalam bidang karir dari usia 12 tahun sampai umur 25 tahun saya menulis cita-cita saya dalam buku harian. Semakin berjalannya usia, cita-cita itu bertambah, cita-cita tidak hanya secara sekolah, tidak hanya secara karir, tapi juga cita-cita dalam bidang agama, dan semakin kesini cita-cita dalam kontribusi kepada umat, dan sekarang sudah punya anak, cita-cita terhadap pendidikan anak. Jadi semuanya terekam rapi dalam sebuah tulisan di buku harian. Itu cita-cita. Kenapa ditulis? Karena setiap kali saya buka, saya selalu terpacu untuk meraih mimpi-mimpi saya dari hari ke hari. Kemudian akhirnya untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang artis adalah ayah saya izinkan untuk saya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, asalkan sekolahnya baik. Dan alhamdulillah Allah anugerahi dari SD sampai SMA ranking 1, alhamdulillah. Sehingga itu membuat ayah saya mengizinkan saya untuk boleh berkegiatan yang lain. Maka di waktu SD saya ikut berpuluh-puluh kali lomba untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang artis, yakni lomba fashion show. Dan beratus-ratus kali ikut lomba, gagal total. Gak ada satupun yang menang teman-teman sekalian. Sampai kemudian dari sekian banyak kegagalan saya jadi belajar. Kenapa sih dia bisa menang? Kenapa saya kalah? Apa kekurangan saya? Apa kelebihan dia? Kalau dia bisa, saya pasti juga bisa. Kalau dia bisa, saya pasti jauh lebih bisa daripada dia kalau saya bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan saya. Maka dari beratus-ratus kali kegagalan lomba tersebut, di usia 13 tahun ketika naik kelas 1 SMP, dari yang gagal terus-menerus menjadi menang terus-menerus. Ternyata untuk mewujudkan sebuah cita-cita nggak langsung simsalabim abrakadabrak di posisi atas, tapi selalu harus melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, terus berproses teman-teman sekalian. Terus berproses. Hari ini kita bukan pengajian ya, hari ini kita motivasi nih hari ini ya. Jadi saya mau menghimbau teman-teman sekalian, kan banyak anak-anak kuliahan untuk meraih cita-citanya. Salah satunya adalah menjadi orang yang terus-menerus semangat belajar apapun yang terjadi. Dan dibingkai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah saya dilanjutkan dengan pada akhirnya setelah kalah terus-menerus menjadi menang terus-menerus dan saya di blacklist, nggak boleh lagi ikut lomba fashion show karena saya sudah jadi dewan juri, diangkat jadi dewan juri. Kenapa? Semua ibu-ibu protes, kalau Oki yang ikut lomba pasti menang, nggak boleh lagi jadi peserta, harus jadi dewan juri. Maka di usia 13 tahun, setelah puluhan piala dikumpulkan,
Setelah gagal terus-menerus, beratus-ratus kali gagal, setelah itu menang terus-menerus. Jadi untuk teman-teman yang sedang gagal, biasa itu. Gagal adalah bagian dari pembelajaran. Dan biasanya kalau kita gagal, kita punya mental, teman-teman, mental kompetisi. Mentalnya nggak rapuh, mentalnya nggak lemah. Kita termotivasi untuk terus memperbaiki diri, termotivasi untuk terus belajar. Dan memperbaiki diri bahwa di atas langit ada langit lagi, dan kita harus terus mengejar ketertinggalan kita. Bergaul dengan orang-orang yang hebat, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, membuat kita juga menjadi bagian dari mereka. Tapi kalau gaulnya sama orang-orang yang loser, orang-orang yang main-main terus, orang-orang yang menghabiskan harinya dengan pacar-pacaran, nggak penting, menghabiskan dengan gosip, menghabiskan waktu dengan berdandan terus-menerus, menghabiskan waktu dengan lihat Instagram 24 jam, orang-orang yang tidak ada manfaatnya seperti itu, kita akan menjadi orang seperti itu. Semua orang dikasih oleh Allah 24 jam sama. Tapi kenapa ada orang yang berhasil, kenapa ada orang yang tidak berhasil? Orang-orang yang berhasil manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ia berkejaran dengan waktu untuk terus menuntut ilmu, untuk terus-menerus mengisi dirinya. Tapi orang-orang yang santai-santai dalam hidupnya, ia tidak akan pernah jadi apa-apa, teman-teman sekalian. Selain mungkin saja dia cuma jadi penonton keberhasilan teman-temannya. Tapi kita nggak mau jadi penonton. Kita mau jadi orang yang bisa mewujudkan cita-cita kita. Dan itu diukir dari sekarang. Cita-cita kita tercapai diukirnya dari sekarang, dari masa muda kita. Masa potensi kita sedang besar-besarnya, kesempatan masih luas, waktu masih banyak untuk kita menuntut ilmu, sekarang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Singkat cerita, saya jadi dewan juri dan saya mendapatkan uang sendiri dari usia 13 tahun, teman-teman sekalian. Dan tidak minta uang orang tua lagi dari usia 13 tahun. Saya bekerja di usia 13 tahun menjadi juri perlombaan dan MC. Jadi, kalau teman-teman bertanya, saya mampu berbicara seperti ini dari mana? Telah diasah dari usia 13 tahun. Gak ada orang yang tiba-tiba cering, bim salabim langsung bisa, gak mungkin. Semua ada prosesnya. Jadi, saya berbicara seperti ini diasah dari usia 13 tahun dengan menjadi seorang MC. Jadi dulu di usia 13 tahun jadi MC bayi sehat, jadi MC perusahaan yang sedang gathering, jadi MC seminar-seminar. Saya usia 13 tahun tapi ketika ada MC seminar-seminar, saya kemudian berubah menjadi seorang gadis berusia 20 tahun dengan high heels dan sebagainya. Jadi merubah diri kayak bunglon. Hari ini lagi gaulnya sama siapa? Berubah diri. Hari ini lagi gaulnya sama siapa? Berubah diri. Lagi jadi MC bayi sehat sama bayi-bayi. Jadi MC festival band jadi anak gaul, ya. Topi dimiringin lah, gaya-gaya anak gaul. Jadi MC gathering perusahaan pakai jas, usia 13 tahun, bayangkan teman-teman sekalian. Kemudian pada akhirnya di usia 16 tahun, singkat cerita, saya lihat lagi buku harian saya, dan semuanya rata-rata sudah di checklist. Jadi kalau saya punya cita-cita, saya tulis cita-cita saya di buku tersebut, dan kalau sudah tercapai saya checklist. Termasuk pada saat itu cita-cita prestasi di sekolah, olimpiade di sekolah, atau prestasi di luar sekolah itu. Setelah saya lihat di buku harian, semuanya sudah terchecklist. Maka saya katakan kepada ayah saya, izinkan saya pergi ke ibu kota di usia 16 tahun. Karena saya mau melihat dunia lebih luas lagi. Saya mau bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat lagi. Saya nggak mau menjadi katak dalam tempurung. Saya nggak mau hebat di kampung sendiri. Saya mau melihat dunia lebih luas. Saya mau berhijrah, saya mau merantau untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, pendidikan lebih baik, berteman dengan orang-orang yang lebih pandai. Maka di usia 16 tahun ayah saya izinkan saya seorang diri untuk pergi ke Jakarta. Seluruh tetangga mengatakan, kamu nggak takut wahai ayahnya Oki melepaskan seorang diri anak gadis. Dan ayah saya percaya kepada saya karena melihat track record yang sangat baik pada saat saya berada di Batam, Kepulauan Riau. Dan orang yang sudah diberi kepercayaan berusaha keras untuk menjaga kepercayaan itu. Teman-teman diberi kepercayaan oleh orang tua untuk bisa kuliah, maka selesaikan kuliah dengan baik. Tidak jarang di antara orang tua kita sampai jual sawah untuk teman-teman bisa sekolah. Selesaikan sekolah kuliah itu dengan baik, jangan buat macam-macam. Terus mencetak prestasi, buat orang tua menangis bangga karena keberhasilan kita. Bukan menangis karena kenakalan yang kita lakukan. Orang tua percaya kepada kita untuk kita kuliah, teman-teman kuliah di UNY pada hari ini. Maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman gak disuruh kok untuk cari nafkah, enggak kan? Teman-teman hanya disuruh untuk belajar dengan baik, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka singkat cerita, 16 tahun saya pergi seorang diri ke Jakarta. Tidak seorang diri sebetulnya, ibu saya menemani selama 3 minggu lamanya, lalu ibu saya pulang. Saya pikir saya adalah seorang hero. Saya adalah somebody, karena saya sangat berprestasi di Batam, Kepulauan Riau. Tapi ternyata
Ketika sampai di Jakarta, saya adalah zero, saya adalah nobody. Di Jakarta orang-orang hebat sangat banyak. Di ibu kota orang-orang pandai sangat-sangat banyak. Saya bagai butiran debu, gak ada apa-apanya. Yang selama ini di kota Batam ranking 1, ketika sampai di Jakarta, saya sekolah di SMA 1 Depok ranking 13. Ternyata yang pintar-pintar di ibu kota sangat-sangat banyak. Bagi setiap orang, masa SMA, masa yang paling indah, masa bergaul dengan teman-teman. Bagi saya, masa SMA adalah masa yang penuh dengan perjuangan. Usia 16 tahun kelas 2 SMA pada saat itu, biasanya pulang sekolah teman-teman lainnya berkumpul-kumpul, berjalan-jalan dengan yang lain. Sementara bagi saya, ingat bahwa tujuan saya ke ibu kota adalah meraih cita-cita. Cita-cita saya ada 2 waktu itu, menjadi seorang artis dan ingin menjadi mahasiswi Universitas Indonesia. Makanya saya pilih ke Jakarta. Kemudian karena ketika kita sudah punya cita-cita, kita melakukan berbagai macam cara agar bisa mewujudkan cita-cita itu teman-teman sekalian. Maka pulang sekolah yang saya lakukan adalah saya pergi ke stasiun kereta api, saya ganti baju sekolah saya di stasiun kereta api dan saya menjelajah kota Jakarta seorang diri. Untuk mengikuti beratus-ratus kali casting yang semuanya juga gagal total. Tidak ada satupun yang menerima saya untuk menjadi pemainnya dalam film atau sinetron mereka. Padahal untuk bisa menempuh satu tempat casting ke tempat casting lainnya membutuhkan waktu sekali perjalanan sampai 4 jam. Naik kopaja, naik bajai, naik kereta api dan sebagainya. Tidak mudah. Sementara ketika sampai di tempat casting saya lihat ada orang anak yang wangi, pakai mobil ber-AC, disisiri rambutnya oleh orang tuanya, dibantu menghafalkan dialog oleh orang tuanya. Sementara si Oki remaja di usia 16 tahun sudah berpeluh keringat. Sudah bau keringat. Udah capek perjalanan 4 jam. Pulang sekolah jam 2 sampai ke tempat casting udah jam 6 sore. Casting sebentar pulang lagi sampai larut malam. Terkadang jadi figuran yang kelihatan kakinya aja. Itu pun saya yang tahu itu kaki saya. Udah heboh-heboh, Bu nonton ya, kasih tahu sama tetangga nonton ya. Tapi mana nih gak ada okinya, udah muncul kakinya doang tapi. Jadi figuran. Namun semua itu ada pembelajarannya teman-teman sekalian. Kita nggak selalu harus tiba-tiba di posisi atas kan. Di posisi bawah kita menikmati proses perjuangan. Semua dari kita punya kisah perjuangannya masing-masing kan. Maka nikmati proses perjuangan itu teman-teman sekalian. Jadi saya menikmati proses perjuangan itu. Dari awal, dari nol. Sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kemudian pada akhirnya dalam proses perjuangan pasti Allah akan kasih ujian demi ujian. Maka di tengah perjalanan hidup saya, Allah memberikan ujian berupa ibu saya menderita penyakit pemphigus vulgaris. Saya cerita sangat singkat ini karena saya nanti mau ceritain kalau ada waktu kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika saya sudah casting berulang kali, beratus-ratus kali, nggak ada satupun yang masuk teman-teman sekalian, pada akhirnya saya mendapat kabar bahwa ternyata ibu saya harus dibawa ke Jakarta. Ayah saya menelpon dari Batam dan katanya ibu saya harus ke Jakarta. Sakit apa? Sakit pemphigus vulgaris. Apa itu pemphigus vulgaris? Penyakit kulit yang sangat langka yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Itu teman-teman tahu kalau orang habis terbakar basah kulitnya? Seperti itu. Jadi kalau pakai baju, bajunya diangkat, kulitnya ikut terangkat. Kalau baring, disepre nggak bisa bangun karena kulitnya menempel di spray. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalau tidurnya dengan alas daun pisang, jadi nggak lengket. Singkat cerita, ibu saya akhirnya dibawa ke Jakarta, seorang diri beliau. Dan saya tidak kenal lagi dengan ibu saya, berubah, fisiknya berubah. Saya tidak kenal lagi, saya tidak menemukan senyumnya, matanya hampir tidak bisa melihat, seluruh bagian tubuhnya melepuh. Kepalanya botak karena melepuh itu sampai ke kepalanya, nggak bisa berbicara karena di dalam mulutnya ada puluhan sariawan luka, lidahnya terbelah, kukunya lepas, nggak bisa, saya nggak kenal ibu saya. Sampai akhirnya pada suatu ketika ibu saya beristirahat di kosan saya tinggal di sebuah kosan dari usia 16 tahun, dan ibu saya minta saya bantu untuk melepas bajunya. Ketika saya melepas baju ibu saya di depan, saya di belakang, pelan-pelan, setiap 1 senti saya tempelkan lagi kulitnya. Sampai 1 jam untuk melepaskan satu baju. Karena setiap kali hendak mengangkat baju, bajunya lengket dengan, kulitnya lengket dengan baju. Jadi harus ditempelin lagi kulitnya ke, tahu kan orang habis terbakar itu loh, yang basah itu kayak gitu.
Ya. Jadi pada akhirnya sudah selesai melepas baju, saya katakan ibu, oke, keluar dulu ya sebentar, saya katakan demikian. Apa yang saya lakukan? Saya keluar karena saya nggak mau menangis di depan ibu saya. Saya tidak mau menunjukkan kesedihan di depan orang tua saya. Maka saya berlari ke musola teman-teman sekalian dan kemudian saya menangis di hadapan Allah dengan mengatakan, apa ini ya Allah? Penyakit apa ini? Kalau penyakit yang lain tidak terlihat di mata, jadi orang biasa-biasa saja. Tapi kalau penyakit kulit, teman-teman bisa lihat dengan mata kepala sendiri, semua orang nggak mau mendekat karena terlalu takut. Dan itu penyakit yang dialami oleh ibu saya. Sampai akhirnya saya menghapus air mata saya kembali lagi ke kosan saya. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa penyakit tersebut sangat bau, teman-teman sekalian. Jadi gelembung-gelembung nanah, kemudian pecah, jadi kulit yang melepuh, sangat bau. Sehingga banyak lalat yang menghinggapi badan ibu saya. Saya menceritakan ini dengan sangat biasa karena kejadian ini sudah 15 tahun berlalu. Dulu waktu 5 tahun pertama setiap kali cerita pasti menangis. Kemudian pada akhirnya ibu saya dibawa ke rumah sakit dan saya merasakan bagaimana rasanya nggak punya uang ketika harus memberikan pengobatan terbaik untuk ibu. Pernah nggak punya pengalaman pengen memberikan pengobatan terbaik untuk orang yang kita cintai tapi nggak punya uang? Ngantrinya panjang, pengobatannya nggak baik karena uangnya nggak banyak. Itu yang saya alami. Ibu saya harusnya masuk ke ruang isolasi, tapi kemudian akhirnya dimasukkan ke bangsal karena tidak ada biaya yang banyak. Dan semua pasien minta pindah teman-teman sekalian karena takut dengan penyakit ibu saya. Ibu saya diletakkan di paling ujung di rumah sakit, di sebuah lorong, dan diletakkan kopi di bawahnya supaya pasien lain tidak mencium baunya. Dan setiap pagi dan petang ibu saya selalu berteriak karena kesakitan, karena pada hari itulah, saat itulah diganti perbannya. Jadi diperban seluruh tubuhnya kayak mumi. Teman-teman tahu mumi tuh diperban semuanya. Jadi setiap pagi sore diganti perbannya. Dan setiap perban yang dicabut kulitnya tercabut juga. Jadi pagi dan sore ibu saya selalu menjerit kesakitan. Dan biasanya saya berakting dengan mengatakan, dengan memegang tangan ibu saya, ibu pasti sembuh kok bu, bisa kok. Dan mengatakan dalam hati, jangan nangis, jangan buat saya nangis ya Allah, jangan buat air mata saya menetes ya Allah. Sampai akhirnya ibu saya selesai diperban keseluruhannya, baru saya minta izin keluar dan disitulah kembali lagi saya berlari ke musola dan kembali menangis. Saya nggak kuat ya Allah, saya nggak bisa melihat orang yang saya cintai dalam keadaan yang seperti ini ya Allah. Jadi terus menerus bolak-balik untuk mengadu kepada Allah dan tidak mau terlihat sedih di depan ibu saya. Sampai pada akhirnya saya berhenti untuk tidak lagi casting dan mengubur rapat-rapat mimpi saya untuk menjadi seorang artis. Pada akhirnya tiba-tiba pada saat saya sedang merawat ibu saya hampir 3 bulan di rumah sakit dan kami menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit. Tiba-tiba saya mendapatkan telepon siang hari pada saat saya merawat ibu saya dan sebuah production house mengatakan, kamu tidak perlu casting lagi Oki karena kamu sudah terpilih menjadi seorang pemeran utama dalam sebuah film. Pada saat dia telepon, 1 hari sebelumnya saya memutuskan memakai jilbab teman-teman sekalian. 1 hari sebelumnya saya datang ke musola dan saya katakan, ya Allah, dokter mengatakan selamanya ibu saya tidak bisa sembuh. Tapi saya ingin bahwa doa saya didengar oleh-Mu wahai Allah. Saya ingin Engkau kabulkan doa saya. Maka saya mau jadi anak yang solihah supaya doa saya didengar oleh-Mu. Saya tidak minta yang lain-lain, saya hanya minta ibu saya sembuh, begitu kata saya. Maka untuk anak usia 16 tahun saya tidak tahu bagaimana cara menjadi perempuan yang solihah selain berjilbab. Dan saya adalah orang yang bersekolah umum dari kecil sampai SMA. Saya nggak tahu agama sangat banyak. Saya cuma tahu sholat 5 waktu dan mengaji puasa yang wajib-wajib saja. Saya tidak tahu perkara yang mendalam tentang agama. Tapi saya hanya ingin menjadi orang baik. Saya hanya ingin menjadi anak baik supaya ibu saya disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Maka 1 hari sebelum menerima telepon tersebut saya pakai jilbab dan saya katakan saya berjilbab ya Allah bismillah. Dengan jilbab ini saya mau jadi anak baik yang doanya didengar oleh-Mu supaya Engkau menyembuhkan ibu saya. 1 hari kemudian ujian itu datang. Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua merasa kamu beriman sementara kamu belum diuji? Siapapun yang mengaku ingin jadi orang baik, siapapun yang ingin berhijrah di jalan Allah, siapapun yang ingin menjadi orang yang lebih taat, Allah pasti uji. Dan Allah menguji saya dengan seorang yang menelpon dari production house mengatakan demikian. Dia mengatakan kamu bisa bermain film seperti cita-cita kamu dan honornya sangat besar. 2 hal teman-teman sekalian, menjadi seorang aktris adalah cita-cita saya sejak dulu. Dan ini sudah ada di depan mata. Kedua, saya memerlukan uang sangat banyak untuk membawa ibu saya ke ruang isolasi. Dan saya membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibu saya. Dan itu sudah di depan mata. Dan saya katakan, saya sudah berjilbab.
Dia katakan, buka saja jilbabnya, setelah itu, setelah selesai main film atau sinetron, kamu bisa pakai lagi. Saya katakan, tidak, saya sudah berjilbab. 1 hari baru pakai jilbab, teman-teman sekalian. Saya katakan, saya sudah berjilbab. Kemudian dia katakan, kalau begitu kamu menolak? Saya katakan, iya. Kalau kamu suruh saya buka jilbab, saya tidak bisa. Kemudian dia katakan, dengan jilbab kamu tidak akan pernah bisa jadi apa-apa selama-lamanya. Maka kemudian saya katakan, tidak apa-apa. Saya sudah berjilbab, terima kasih atas tawarannya. Ditutup telepon itu dan saya menangis. Itu cita-cita yang sudah dari kecil, teman-teman sekalian, yang dikejar mati-matian. Ingat, anak daerah, anak kampung, pindah ke ibu kota, ratusan kali casting, seorang diri berjuang sampai subuh setiap hari. Bertahun-tahun lamanya, saya casting bertahun-tahun, nggak pernah dapat. Dan pada saat ini, di depan mata ada orang yang kasih saya peran utama dengan honor yang besar pada saat saya baru 1 hari berjilbab. Dan saya katakan, tidak, saya sudah berjilbab dan saya tidak akan membuka jilbab saya. Saya menangis kepada Allah, saya katakan, ya Allah, Engkau tahu itu cita-cita saya, ya Allah. Tapi cinta, hari ini tema kita adalah antara cita dan cinta. Tapi cinta saya jauh lebih besar kepadamu, ya Allah. Cinta saya jauh lebih besar dibandingkan dengan cita-cita duniawi saya, ya Allah. Saya tahu kalau saya mengikuti perintah-Mu, Engkau pasti akan menolongku, ya Allah. Engkau tahu bahwa aku adalah hamba yang sedang memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah. Aku memerlukan uang untuk biaya pengobatan ibu. Dan Engkau tahu bahwa ini cita-citaku yang dari kecil aku kejar, wahai Allah. Dan aku tolak hanya karena kecintaan kepadamu, ya Allah. Maka buktikan, ya Allah, buktikan pertolongan-Mu kepada aku, wahai Allah. Begitulah ucapan saya berderai air mata. Minta keikhlasan, ikhlas supaya bisa diikhlaskan oleh Allah untuk mengubur mimpi itu rapat-rapat. Kemudian saya terus merawat ibu saya dan belajar terus menerus, teman-teman sekalian. Saya tidur di lantai karena kami pun tidak punya kasur. Ibu saya tidur di kasur, tapi saya tidur di lantai karena saya nggak punya kasur. Jadi saya tidur di lantai. Jadi selama hampir 3 bulan saya tidur di lantai rumah sakit, teman-teman sekalian, sambil belajar persiapan UMPTN. Atau dulu namanya SPMB, Seleksi Penerima Mahasiswa Baru. Kemudian 1 hari saya ujian di Universitas Indonesia, saya katakan doakan saya ibu. Dan ketika saya ujian, saya minta sama Allah, tolong hilangkan pikiran kepada ibu saya sejenak supaya saya bisa fokus untuk belajar dan mengerjakan ujian. Setelah mengerjakan ujian beberapa bulan kemudian, akhirnya di rumah sakit saya beli koran. Dan di antara ribuan nama itu, akhirnya nama saya termasuk menjadi salah satu mahasiswi Universitas Indonesia. Kemudian cerita berlanjut, saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia dan saya mulai berubah cita-citanya. Cita-citanya adalah ingin sekali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menjadi seorang guru. Saya terlibat dalam lembaga dakwah kampus, aktivitas rohis di kampus. Saya bagian syiar yang mengajarkan mengaji kepada orang-orang di perkampungan dekat dengan kampus. Dan ibu saya kembali ke Batam walaupun tidak sembuh benar tapi perlahan-lahan semakin pulih. Cita-cita saya berubah dengan dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar terus-menerus belajar agama Allah sehingga cita-cita saya tidak lagi menjadi seorang artis, saya ingin menjadi seorang pengajar. Saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi guru ngaji, begitu. Dan untuk mengusir kesepian saya menjadi guru ngaji, teman-teman sekalian. Setiap pulang sekolah saya menjadi guru ngaji di dekat kosan saya. Kemudian pada akhirnya ketika tahun kedua saya kuliah di Universitas Indonesia, tiba-tiba ada audisi Ketika Cinta Bertasbih dan saya ikut sebab saya ingin bertemu dengan penulis idola saya Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau merubah hidup saya dengan bukunya, dengan novelnya. Beliau merubah Oki yang tadinya tidak terlalu kenal dengan agama menjadi Oki yang berusaha mengikuti karakter-karakter yang telah digambarkan oleh beliau di novelnya. Salah satu karakter yang sangat saya cintai dan sangat saya idolakan adalah Ana Altafunisa. Sangat saya cintai, sangat saya idolakan. Saya katakan kepada Allah setelah saya menutup novelnya, ya Allah, jadikan saya Ana di dunia nyata, ya Allah. Dengan kecintaannya kepadamu, ya Allah. Dengan baktinya kepada kedua orang tuanya, ya Allah. Dengan semangat menuntut ilmunya, ya Allah, jadikan saya Ana di dunia nyata. Maka saya ikut audisi tersebut. Konon katanya, audisi tersebut diikuti oleh 7.000 orang. Dan saya tidak pernah pilih peran menjadi Ana. Ana terlalu hebat di mata saya. Saya anak yang biasa-biasa saja. Saya pilih peran Husna, teman-teman sekalian. Karakter yang lain, bukan karakter utama. Dan singkat cerita, siapa sangka Allah takdirkan saya menjadi sebuah peran yang tidak pernah saya pilih sama sekali. Allah takdirkan saya menjadi Ana Altafunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian ketika film itu
akhirnya syuting di Mesir, sebelum syuting di Mesir, seluruh pemeran ketika Cinta Bertasbih diminta sumpahnya. Kami diminta bersumpah dengan nama Allah, dengan Al-Quran di atas kepala kami, dengan mengatakan, demi Allah, ketika nanti kami semua sudah dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga pakaian kami, menjaga tutur bicara kami, menjaga perbuatan kami untuk menjadi contoh teladan bagi masyarakat, untuk menjadi agen-agen dakwah. Itulah perjanjian yang diucapkan oleh seluruh pemain ketika Cinta Bertasbih. Perjanjian yang disaksikan oleh berbagai macam guru-guru, berharap agar anak-anak yang biasa-biasa ini kelak dikenali oleh orang banyak menjadi agen-agen dakwah. Maka kami syuting di Mesir pada saat itu, dan tahun 2008 syutingnya, 2010 ketika Cinta Bertasbih mendapatkan 5 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards, dan saya mendapatkan 2 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards sebagai aktris pendatang baru wanita terbaik dan aktris pendatang baru wanita terfavorit. Kata siapa dengan jilbab tidak bisa jadi apa-apa? Kata siapa dengan jilbab kita tidak bisa meraih cita-cita kita? Dengan jilbab kita bisa menjadi apa-apa, bisa mewujudkan cita-cita kita sesuai dengan koridor yang sudah Allah tetapkan. Dulu saya bercita-cita jadi artis dengan pakaian terbuka, Allah tidak kasih. Tapi Allah kasih cita-cita itu tetap bisa dengan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita begitulah teman-teman sekalian mengenai cipta dan cinta. Jadi teman-teman sekalian, apa hikmah di balik cerita ini adalah, perhatikan dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa na'ibu wa inad darul akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja, dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Selalu cita dan cinta itu bisa berjalan seiringan kalau cita-cita kita sandarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kehidupan, saya ingin cerita yang lain. Terkadang pun kita harus memilih, teman-teman sekalian. Kalau memilih antara yang buruk dan yang baik gampang. Kita pasti pilih yang baik, gampang. Tapi kalau kita memilih antara yang baik dengan yang baik itu susah. Betul nggak teman-teman sekalian? Memilih antara yang baik dan yang baik, antara cita dan cinta ini juga terjadi kepada diri saya. Saya terus memilih untuk melanjutkan sekolah saya. Saat ini saya adalah mahasiswi S3 UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan Kajian Islam Konsentrasi Dakwah, dan masuk dalam tahap disertasi. Dan itu bukannya tanpa ujian, teman-teman sekalian. Dalam perjalanan menempuh pendidikan ini dari masa S2 sampai S3 ini, selalu godaan itu datang. Beberapa kali, banyak kali saya menolak tawaran-tawaran film-film dan sinetron-sinetron yang menjadikan saya sebagai peran utamanya di situ. Beberapa kali sinetron saya tolak, film saya tolak dengan alasan saya sedang belajar. Dalam kehidupan kita nggak bisa semuanya kita ambil dalam waktu yang bersamaan. Pasti ada salah satu yang dikorbankan. Cita-cita memang dari kecil ingin menjadi seorang aktris, pemain film dan sebagainya. Tapi ternyata antara cita dan cinta, kecintaan saya kepada setiap orang cintanya beda-beda. Setiap orang punya hobi beda-beda. Kecintaan saya terhadap menuntut ilmu di universitas ternyata jauh lebih tinggi dibanding cita-cita saya menjadi seorang aktris. Sehingga beberapa kali ditawarkan, pernah pada tahun 2012 saya menjadi seorang mustami', saya masuk ke kelas persiapan bahasa Arab di kota Mekah. Baru 2 minggu belajar, saya disuruh pulang untuk memerankan sebuah film yang sangat saya cita-citakan dari dulu dengan penulis yang sama. Beliau punya sebuah novel yang saya tidak perlu sebutkan judulnya. Dan saya baca novel itu, saya katakan saya pengen banget main di sini, Masya Allah, saya suka sekali cerita ini. Tapi ternyata pada saat itu saya sedang belajar. Dan mereka semua menyuruh saya untuk pulang ke Indonesia. Dan saya tidak mau. Saya tetap melanjutkan pembelajaran saya. Jangan melakukan segala sesuatu setengah-setengah, teman-teman sekalian. Saya sedang di pertengahan dalam belajar saya ingin menuntaskan belajar saya. Maka saya tolak itu dengan derayan air mata. Saya tolak dengan derayan air mata, dan teman saya mengatakan, Oki, tidak selamanya kita harus berdiri di depan, dan tidak selamanya kita harus berada di depan. Ada kalanya kita mundur dulu ke belakang untuk melangkah jauh ke depan lagi. Ada kalanya saat ini kita belajar untuk melangkah jauh ke depan lagi. Gak semua orang harus tampil di depan. Engkau masih bisa mendukung perjuangan dakwah ini dengan menjadi orang-orang yang di belakang layar misalnya. Begitulah katanya. Jadi begitu teman-teman sekalian. Jadi silahkan teman-teman yang punya cita-cita, bingkai cita-cita itu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan teman-teman berikrar dalam kehidupan teman-teman setiap sholat.
Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya kan? Sesungguhnya salatku, hidupku, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah kan? Jadi teman-teman belajar ini untuk Allah. Untuk melakukan sesuatu untuk agama Allah. Teman-teman kelak menjadi seseorang yang hebat, lakukan untuk agama Allah. Begitu pula ketika Allah takdirkan saya beberapa waktu yang lalu menjadi seorang aktris, lakukan untuk agama Allah. Teman-teman nanti Allah takdirkan untuk menjadi bintang di bidangnya masing-masing, lakukan kontribusi untuk agama Allah. Kita hebat di bidang kita masing-masing teman-teman sekalian, dan lakukan itu dengan niat untuk mencari ridha Allah. Kita sendiri berkata, sesungguhnya semuanya ini untukmu ya Allah, hidupku, matiku untukmu ya Allah. Kita mengatakan demikian kan? Hanya saja lisan ini tak bertulang, mudah kita berdusta. Kita bukan mengerjakan segala sesuatu bukan karena Allah. Mungkin kita lakukan sesuatu bukan karena Allah. Mungkin kita kerjakan sesuatu ingin mendapat puji-pujian manusia. Mungkin kita melakukan sesuatu ingin membanggakan diri di hadapan manusia. Gak bernilai apapun di hadapan Allah. Maka apapun yang kita lakukan, apapun itu, kuliahkah, teman-teman bekerjakah, apapun itu, lakukan karena Allah. Lakukan karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu bergantung pada niatnya. Semua amal bergantung pada niat. Kenapa harus diniatkan karena Allah? Supaya bernilai ibadah. Teman-teman belajar, ingin pintar, lupa niatnya karena Allah, khawatir nanti bukan dinilai sebagai sebuah bentuk ibadah. Justru ilmu yang teman-teman dapatkan membuat teman-teman jadi sombong. Mungkin kalau teman-teman jauh kepada Allah. Maka segala sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaan kita dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56. Apa? Tujuan penciptaan kita teman-teman sekalian? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi teman-teman belajar adalah ibadah supaya teman-teman menjadi orang yang berilmu, supaya dengan ilmu itu bisa tolong agama Allah. Kata Allah dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman dan berilmu, Allah tinggikan beberapa derajat. Dan kita ingin jadi orang-orang yang berilmu supaya dalam setiap sektor, setiap bidang berisi dengan orang-orang yang beriman dan berilmu, orang-orang yang cinta Allah dan berilmu, yang melakukan sesuatu untuk menolong agama Allah. Berbuat baiklah untuk agama Allah ini sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu teman-teman sekalian. Sesuai dengan kepandaianmu. Semua dari kita punya pandai yang berbeda-beda kan? Maka berikan yang terbaik untuk agama ini. Tolong agama Allah sebagaimana Allah tolong kehidupanmu. Dan saya akan menceritakan kisah sedikit tentang Abdurrahman bin Auf. Bagaimana cita-citanya dan cintanya. Bagaimana kisah hidupnya yang sangat menginspirasi untuk kita. Abdurrahman bin Auf adalah seorang sahabat yang mungkin tidak sepopuler dengan sahabat lainnya. Beliau lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW dan termasuk sebagai orang yang digolongkan menjadi sahabat penghuni syurga. 10 orang yang dijamin masuk syurga. Beliau tergolong as-sabiqunal awwalun, orang yang awal-awal masuk Islam dan masuk Islam atas jasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau orang yang sangat kaya raya konglomerat. Tapi ketika Islam masuk ke dalam hatinya, beliau berhijrah ke Yathrib Madinah. Ketika berhijrah, tiba-tiba di tengah perjalanan dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy, teman-teman sekalian. Dan orang-orang kafir Quraisy mengatakan, kalau engkau mau pergi ke Madinah, maka kami ambil semua hartamu, kami rampas semua hartamu, engkau jatuh miskin. Tapi kalau engkau akan tetap di Mekah dengan agama lamamu, engkau menjadi kaya raya. Maka cita-citanya adalah ingin meraih ridha Allah, teman-teman sekalian. Cita-citanya ingin sekali masuk Islam secara kafah, ingin berhijrah, enggak mau setengah-setengah, enggak takut miskin, enggak takut kehilangan tanah air, enggak takut kehilangan keluarga, enggak. Kecintaannya kepada Allah lebih tinggi dibanding dengan yang lain-lainnya. Maka akhirnya ia pergi menuju ke Yathrib Madinah. Keluarganya tidak ikut, istrinya tidak ikut, karena istrinya tidak mau jatuh miskin untuk sampai menuju ke kota Yathrib Madinah. Sampai di Yathrib Madinah akhirnya dipersaudarakan dengan orang Ansor, namanya adalah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Sa'ad mengatakan, "Ya Abdurrahman bin Auf, saya punya harta banyak dan ada istri 2. Kalau engkau mau, setengah harta buat kamu. Kemudian kalau engkau mau, istri saya ceraikan, tunggu masa iddahnya, setelah itu engkau boleh nikahi." Sa'ad bin Rabi' berusaha untuk membantu saudaranya. Namun apa kata Abdurrahman bin Auf? Semoga Allah memberkahi kehidupanmu, keluargamu, istrimu. Cukup tunjuki saja kepada saya jalan menuju ke pasar. Abdurrahman bin Auf juga punya cita-cita ingin jadi orang kaya, teman-teman sekalian. Jadi orang kaya dengan tidak meminta-minta, jadi orang kaya dengan tidak menjatuhkan orang lain, jadi orang kaya atas keahliannya sendiri, kehebatannya sendiri. Maka beliau pergi ke pasar dan berjualan barang dagangan milik orang lain, berjualan tanpa modal.
Tak beberapa lama kekayaannya, pundi-pundi hartanya kembali seperti semula. Cita-citanya tercapai. Yang tadinya miskin, yang tadinya kaya, jatuh miskin jadi kaya lagi. Cita-citanya tercapai. Tapi lihat cita-cita yang terbingkai dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kaya raya, apa yang beliau lakukan? Takut dengan harta kekayaannya membuat beliau tidak bisa disandingkan oleh sahabat lainnya di syurga Allah. Karena pernah pada suatu ketika Abdurrahman bin Auf datang ke kota Madinah dan menggemparkan rakyat Madinah. Sampai Aisyah pun berkata, apa yang terjadi? Maka para sahabat berkata, ada 700 kafilah dagang milik Abdurrahman bin Auf dengan harta kekayaan melimpah dan emas-emas yang sangat banyak. Maka Aisyah mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, Abdurrahman bin Auf masuk surga namun dengan jalan merangkak. Karena terlalu banyak hartanya, dihisapnya lama. Maka mendengar hal tersebut, Abdurrahman bin Auf sangat takut dan menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita jadi orang kaya, tapi dibingkai dengan kecintaan kepada Allah, kayanya kaya yang bermanfaat. Kayanya yang membantu orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Engkau punya harta, berikan hartamu di jalan Allah. Engkau punya ilmu, berikan ilmumu di jalan Allah. Engkau punya fisik yang sehat, berikan fisikmu di jalan Allah, teman-teman sekalian. Betapa banyak orang yang hidup sesungguhnya mati karena hidupnya tidak pernah memberi arti. Kita semua berkontribusi untuk agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Abdurrahman bin Auf menyerahkan harta-hartanya di jalan Allah dan hidup sangat sederhana. Bahkan beliau tidak bisa dibedakan mana pelayan, mana majikan karena beliau berpenampilan sangat sederhana. Pada saat detik-detik wafatnya beliau, Aisyah mengatakan, "Ya Abdurrahman, saya menawarkan kepadamu sebuah penawaran yang saya tidak pernah tawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Untuk jenazahmu, mayitmu nanti akan dikuburkan bersama, disandingkan dengan makam Rasul, Abu Bakar dan Umar." Saking mulianya sahabat ini. Kemudian Abdurrahman bin Auf dengan tawadhu'nya beliau mengatakan bahwa kuburkan saja saya di samping dengan sahabat saya, yakni Uthman bin Maz'um. Beliau merasa tidak pantas disandingkan dengan sahabat-sahabat yang mulia. Begitulah ketawadhu'an dari seorang Abdurrahman bin Auf yang tidak hanya orang yang kaya raya, cita-citanya kaya raya, cita-citanya pedagang yang hebat, tapi dengan harta kekayaannya, cintanya kepada Allah, cintanya kepada kaum muslimin, membuat harta kekayaannya itu akhirnya dijadikan sebagai alat untuk membantu saudara muslim lainnya. Beliau tidak hanya sebagai seorang konglomerat yang dermawan, tapi beliau juga ikut dalam seluruh peperangan bersama dengan Rasulullah SAW dan juga turut berdakwah. Jadi teman-teman sekalian, 5 menit ya Us? Oke. Selesai 5 menit lagi waktu saya. Jadi teman-teman sekalian, tema pada hari ini sengaja saya menceritakan motivasi-motivasi kisah-kisah ini karena saya sedang berhadapan dengan para penuntut ilmu, mahasiswi-mahasiswi di Universitas Negeri Yogyakarta ini. Semangatlah terus dalam menuntut ilmu teman-teman sekalian, namun pastikan cita-citamu itu harus sesuai dengan syariat Islam. Dulu saya adalah pemain piano, 7 tahun saya bermain piano. Saya mengikuti konser piano. Tapi ketika saya mengenal Allah di usia 16 tahun, saya tinggalkan semuanya. Saya belajar Al-Quran, berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik, dan tiap hari mendengarkan Al-Quran, tiap hari berusaha untuk baca Al-Quran. Bukan saya termasuk orang yang mengharamkan piano, tapi bagi saya, piano tidak mendatangkan kedekatan kepada Allah untuk saya. Saya lebih rasa dekat kepada Allah kalau saya baca Quran dibanding saya bermain piano. Maka sekarang kalau disuruh main piano, udah gak bisa lagi. 7 tahun dulu setiap hari saya belajar piano. Sehari 4 jam saya main piano dulu teman-teman sekalian. Sekarang saya tinggalkan itu semua. Dulu cita-citanya salah satunya adalah ingin konser dengan main piano. Tapi cita-cita itu saya tinggalkan karena saya rasa sekarang cita-cita saya berubah. Tidak lagi ingin menjadi seorang pianis, cita-cita saya ingin menjadi seorang hafizah, penghafal Al-Quran. Jadi terkadang dalam kehidupan kita, kalau kita terus-menerus belajar, minta petunjuk dari Allah, terkadang ada cita-cita yang tidak sesuai dengan jalan Allah, tinggalkan teman-teman sekalian. Pilih cita-cita yang Allah ridhoi. Semua dari kita, cita-cita terbesarnya adalah mati husnul khatimah, masuk syurga kan? Maka pilihlah cita-cita yang mendekatkan diri kita kepada perkara-perkara baik yang membuat kita mudah untuk masuk syurga. Seorang Ansar pernah bertanya kepada Rasul, siapakah orang yang paling baik? Maka Rasul katakan yang paling baik adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapakah orang yang paling pandai? Maka Rasul menjawab, orang yang paling pandai adalah orang yang banyak ingat mati dan banyak mempersiapkan bekal kematiannya. Teman-teman menuntut ilmu ini bekal menuju kematian. Teman-teman bekerja, misalnya ada yang sudah bekerja, adalah bekal untuk menuju kepada kematian. Orang-orang yang orientasi cita-citanya adalah mati husnul khatimah nih.
Cita dan cinta. Cita-cita kita mati husnul khatimah, masuk syurga. Cintanya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita bisa mewujudkan cita-cita kita untuk matinya husnul khatimah dan masuk syurga. Orang-orang yang cita-citanya husnul khatimah adalah orang-orang yang belajarnya sungguh-sungguh, kuliahnya sungguh-sungguh, ingin jadi orang berilmu, bermanfaat untuk banyak orang. Orang-orang yang bekerja mencari rezekinya sungguh-sungguh, tidak macam-macam. Dia berusaha melakukan amal soleh dan meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada gunanya baginya. Dia tidak akan mau pacaran. Pacaran itu penuh maksiat, teman-teman sekalian. Jadi semua mahasiswa yang hadir di tempat ini, keluar dari gedung ini yang masih punya pacar, assalamualaikum ya akhi. Saya baru saja ikut kajian OSD. Dan saya baru menyadari bahwa pacaran adalah sebuah kemaksiatan. Cita-cita saya ingin mati husnul khatimah, masuk syurga. Dan pacaran membuat saya jauh daripada Allah dan membuat saya lebih dekat dengan langkah-langkah syaitan. Allah katakan jangan dekati zina, wala taqrabu zina innahu kana fahisya wa sa'a sabila. Saya takut kepada Allah. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan, Allah sudah menentukan siapa jodoh kita. Sedekat apapun kita, kalau Allah kata kita tidak berjodoh, kita tidak akan pernah mungkin bersama. Sejauh apapun kita, kalau Allah katakan kita berjodoh, kita pasti akan berjumpa lagi. Saya ingin menjaga kesucian diri saya, dan saya ingin kamu pun menjaga kesucian diri kamu. Kalau seandainya kita berjodoh, kita bersama dalam ikatan pernikahan yang halal. Kalau tak berjodoh, kamu dapat yang lebih baik, dan saya pun akan dapat yang lebih baik. Selamat menjadi orang baik, wahai akhi. Dan kita istiqamah untuk jadi orang-orang baik. Dan dengan ini saya katakan dengan resmi kita putus. Oke? Bisa teman-teman sekalian? Hari ini intinya adalah pembahasan kita, cita-cita ingin jadi orang baik, ingin jadi mahasiswa baik, ingin jadi seorang istri yang baik, ingin jadi ibu yang baik, ingin jadi hamba Allah yang baik. Cita-cita enggak boleh bertentangan dengan syariat Allah, dan minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dengan doa istiqamah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Ya Allah, jangan condongkan hati kami kepada kebodohan yang lalu ya Allah. Jangan condongkan hati kami kepada kesesatan yang lalu ya Allah. Setelah Engkau berikan hidayah, setelah Engkau berikan petunjuk ya Allah. Saya ini sudah mulai belajar agama, jangan kembalikan kami mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa ya Allah. Jangan kita jadi orang hari ini maksiat, besok melakukan amal soleh. Hari ini maksiat, besok melakukan amal soleh. Hari ini pacaran, anak-anak gadis kan biasanya musibah terbesarnya adalah virus merah jambu kan. Jadi saya kasih contoh ini. Hari ini pacaran, besok putus. Putus nyambung, udahlah putus selamanya. Kalau memang kata Allah jodoh akan bersama insya Allah. Jadi sekarang waktumu engkau manfaatkan lebih banyak untuk mengisi diri dengan sebaik-baiknya teman-teman sekalian, dengan menuntut ilmu. Ada 7 golongan orang yang akan dinaungi oleh Allah di hari akhir yang tidak ada naungan selain naungan dari Allah. Salah satunya adalah pemuda-pemudi yang tumbuh karena beribadah kepada Allah. Dan mereka bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Engkau putusin pacarmu karena Allah teman-teman sekalian. Karena menghindari diri dari perbuatan mendekati zina. Sebelum engkau berzina, engkau pasti mendekati zina. Memandang yang bukan diharamkan, yang bukan dihalalkan oleh Allah. Memandang harusnya godol basar, engkau pandang tuh laki-laki. Pandang tuh ikhwan di Instagram, ya Allah ganteng banget ya Allah, Masya Allah, di stalking terus menerus. Tidak jaga pandangan. Qulil mu'minin, An-Nur 30-31. Qulil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yafadhu furujahum. Qulil mu'minat yaghuddna min absarihim wa yafadhna furujahun. Katakan pada laki-laki dan perempuan beriman, jaga pandangan, jaga kemaluan. Engkau sedang mendekati zina wahai saudariku, ketika engkau melihat, engkau biarkan tanaman tumbuh subur, cintamu tumbuh subur. Engkau melihat, engkau stalking terus-menerus, engkau membayangkan terus-menerus, itu semua langkah mendekati zina. Kita ingin jadi perempuan baik-baik, ingin menjadi perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, termasuk teman-teman yang sudah menikah, sama saja. Orang-orang yang sudah menikah juga sama saja. Jangan datang reuni kalau dulu pacarnya banyak. CLBK, cinta lama belum kelar, terbalik lagi bahaya. Juga sama teman-teman sekalian, kita mau jadi perempuan baik-baik, perempuan yang menjaga kehormatan dirinya, kesucian dirinya, maka manfaatkan masa muda ini. Mohon maaf kalau ada yang sudah berumur, saya ceramah untuk mayoritas anak-anak pada hari ini. Kita manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dulu teman-teman sekalian, saya minta pada ayah saya, nangis-nangis, saya mau nikah umur 19 tahun. Karena saya sebel, teman-teman saya di kampus semuanya pada pacaran. Saya kan juga pengen ada teman yang curhat, saya curhat didengerin. Malam minggu ada yang nganterin kayak kemana gitu, supaya nggak di kosan terus. Tahun baru nonton Harry Potter jam 12 malam seorang diri di kosan, kan kesepian banget. Tiap hari lihat SMS, mana yang SMS saya, kok nggak ada yang SMS sih. Kesepian kan nggak enak. Jadi saya katakan saya mau nikah. Kata ayah saya, sama siapa? Nggak tahulah sama siapa aja, pokoknya saya pengen nikah.
Saya pengen banget nikah teman-teman sekalian, ya Allah. Iri banget ngelihat orang tuh pegangan tangan tuh, iri banget. Jadi saya tuh ngerti kalau saya posting foto pegangan tangan sama suami, ada teman-teman netizen tuh mengatakan iri. Oh iya, dulu juga saya punya perasaan kayak gitu. Ngelihat pasangan suami istri tuh, ya Allah iri banget ya kayak gitu. Tapi teman-teman sekalian, ternyata Allah takdirkan saya menikah di usia 25 tahun. Setelah di dalam kesendirian menangis, ya Allah, dengan kejombloan ini, ya Allah, pedihnya ya Allah, gitu kan. Akhirnya Allah anugerahi menikah di usia 25 tahun. Apa hikmahnya? Ternyata dalam masa kesendirian Allah minta kita untuk banyak menuntut ilmu dan banyak berprestasi. Pada masa saya sendiri, ini tidak ria, ini bagian dari menceritakan teman-teman sekalian, yang mudah-mudahan bisa jadi hikmah. Dalam keadaan sendirian, saya menghasilkan 6 buah buku teman-teman sekalian. Yang ketika saya nikah nih, udah 6 tahun nikah, cuma 1 buku saya hasilkan. Jadi ternyata ketika masa sendiri, me time-nya banyak. Tanyalah pada orang yang sudah nikah, repotlah ngurus suami, repotlah ngurus anak. Benar nggak wahai orang-orang yang sudah menikah? Tapi ketika engkau sendiri, engkau punya banyak waktu untuk menghafalkan Al-Quran, untuk murojaah Al-Quran. Engkau punya banyak waktu untuk meraih pengalaman sebanyak-banyaknya, untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya teman-teman sekalian. Jadi manfaatkan masa muda dengan sebaik-baiknya. Dan saya lupa ceritakan pada teman-teman sekalian. Banyak yang mengatakan, saya nggak bisa menggapai cita-cita saya karena saya nggak punya uang. No, bukan nggak punya uang, kamu malas. There is a will, there is a way. Setiap ada keinginan, ada jalan. Selama ini saya pergi ke luar negeri, apakah karena saya kaya? Enggak teman-teman sekalian. Saya pergi ke luar negeri bukan karena uang saya sendiri, bukan. Tahun 2017 saya pergi ke Australia dan pergi ke Jerman karena saya dapat beasiswa. Beasiswa yang saya ikuti betul-betul, seleksi dokumen, seleksi wawancara, itu karena beasiswa. Kemarin-kemarin pergi ke luar negeri karena berdakwah, bukan dengan uang sendiri untuk berfoya-foya, tidak. Karena beasiswa atau karena berdakwah untuk sebuah program TV, orang panggil akhirnya bisa pergi ke sana. Jadi intinya adalah jangan lagi ada orang mengatakan saya nggak bisa menggapai cita-cita saya karena keterbatasan ekonomi. Tidak mungkin. Beasiswa banyak di mana-mana teman-teman sekalian. Cari beasiswa itu, sungguh-sungguh mendapatkan beasiswa itu. Setelah S1 selesai di sini, cari S2 ke luar negeri. Pakai beasiswa banyak banget. Negara kita punya beasiswa LPDP misalnya. Cari beasiswa ke luar negeri. Penghafal Quran, nggak punya uang untuk ngafalin Quran, masuklah ke lembaga Maskanul Huffaz. Gratis, nggak berbayar untuk mereka-mereka yang pandai berprestasi untuk ngafalin 30 juz Al-Quran. Jadi tetap semangat untuk mewujudkan cita-cita. Apapun yang terjadi jangan berhenti di tengah jalan. Terus menerus sampai garis finish. Bertanggung jawab dengan apa yang engkau mulai. Selesaikan apa yang engkau mulai. Raih mimpi setinggi-tingginya. Dan minta kepada Allah doa agar kelak engkau menikah, pasanganmu mampu mensupport sehingga bisa hebat bersama-sama. Engkau hebat bersama-sama, suamimu hebat, engkau pun akan hebat juga. Mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk orang lain. Bisa? Terima kasih. Itulah sekian dari motivasi pada hari ini teman-teman sekalian. Nanti kita ketemu lagi di tempat yang lain, kita akan bahas mungkin tadabbur Quran, mungkin tentang ayat-ayat Quran. Tapi hari ini saya mau motivasi teman-teman sekalian untuk semangat selesai kuliahnya, semangat terus kuliah setinggi-tingginya, semangat untuk mencari pengalaman di masa muda, dan jangan menghabiskan masa muda dengan kegiatan yang tidak ada manfaatnya, dengan kegiatan yang sia-sia. Engkau akan menyesal. Masa muda sangat singkat, engkau manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kelak engkau jadi orang hebat dan engkau akan mengenang masa mudamu penuh dengan perjuangan, dan engkau akan menikmati nanti di akhirnya bahwa perjuangan hidupmu ini sangat indah untuk engkau kenang. Bisa teman-teman sekalian? Kalau kita bertemu di mana-mana, biasanya saya bertemu di berbagai macam negara, biasanya ada anak-anak yang mengatakan, dulu Mbak Oki ngisi loh di pesantren saya, ngisi loh di kampus saya sekarang sudah S2 di Australia, saya sekarang sudah S2 di Maroko, sekarang saya sudah S2 di Mesir, dan sebagainya. Saya berharap gak ketemu lagi di UNY, tapi bertemu di negara-negara lain, insya Allah. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir aja, takbir. Takbir. Allah Akbar. Baik, terima kasih. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian pada sore hari ini untuk teman-teman semuanya, insya Allah acara belum berakhir. Insya Allah Ustaz Hoki nanti akan masih di akhir sesi akan berdoa bersama-sama seluruh jamaah yang ada di masjid ini. Baik, tadi Ustaz Hoki sudah menyampaikan mungkin sedikit terkait Maskanul Huffaz, yaitu pesantren di bawah binaan beliau. Alhamdulillah sampai sekarang santrinya sekitar 200 orang. Ada 4 cabang, yaitu di Bintaro, Ciputat, Bogor, dan di Medan. Dalam prosesnya beliau kali ini ialah
salah satu untuk mewujudkan cita-cita akhirat beliau. Dan saya rasa ini menjadi cita-cita kita semuanya pada sore hari ini. Jadi saya membawa buku, ini adalah sebuah buku karya dari Ustadzah Hoki Setiana Dewi. Insya Allah siapa nanti yang membawa buku ini pulang akan mendapatkan 2 manfaat. Manfaat yang pertama, royalti dari keuntungan buku ini akan disumbangkan untuk pembangunan masjid yang berada di Andalusia atau berada di Spanyol, yang alhamdulillah sekarang Islam mulai tumbuh di sana. Selanjutnya yang kedua, kalau nanti ada jamaah yang bawa buku ini pulang, insya Allah akan membantu program pembibitan dan pembangunan rumah tahfidz Maskanul Hufad di bawah binaan Ustadzah Hoki Setiana Dewi. Alhamdulillah pendaftarnya sangat luar biasa. Tadi beliau sudah menyampaikan pesantren beliau untuk putri, akhwat atau perempuan. Ini semuanya gratis dari yatim, duafa dan sebagainya untuk menghafalkan sebanyak 30 juz untuk menjadi seorang hafidhah. Nanti saya akan pandu dengan nominal tertentu. Barangkali dari jamaah yang berada di sini yang mau berdonasi terbaik, insya Allah waktu kita tidak banyak, beliau harus segera mengejar pesawat karena 5:30 harus sudah di bandara dan harus sudah landing untuk harus sudah terbang untuk ke Jakarta pada sore ini. Selanjutnya mungkin dari jamaah, jika ada yang ingin berdonasi terbaik, caranya mudah, nanti tinggal angkat tangan, langsung nanti maju ke depan, insya Allah akan mendapatkan kenang-kenangan dari Ustadzah Hoki, buku karya beliau, dan nanti akan diserahkan langsung oleh Ustadzah Hoki Setiana Dewi pada sore hari ini. Baik, mungkin dari jamaah, jika ada yang ingin berdonasi terbaik sebesar 5 juta rupiah pada sore hari ini, bisa angkat tangannya. Uangnya tidak harus hari ini, nanti bisa maju ke depan, dicatatkan nama dan nomor HP-nya, nanti bisa via transfer. Dan insya Allah uang yang kita terima akan kami sampaikan kepada yang menjadi atau yang menjalani, yang ikut di pesantrennya beliau Ustadzah Hoki Setiana Dewi. Barangkali mungkin ada dari jamaah yang mau berdonasi pada sore hari baik sebesar 5 juta rupiah, mungkin bisa dibantu angkat tangannya. Barangkali mungkin ada. Baik, barangkali mungkin ada dari jamaah. Insya Allah uangnya akan sangat berguna untuk adik-adik kita yatim duafa yang menghafalkan Al-Quran. Alhamdulillah kemarin habis di wisuda kurang lebih 60 santri. Insya Allah nanti bulan Oktober ya, itu September. Iya, Syekh Misyari Rosyid, ada yang suka Syekh Misyari Rosyid akan datang ke Indonesia, di Jakarta dan di Solo. Jadi berbarengan dengan wisuda para penghafal Al-Quran dari Maskanul Hufad. Teman-teman kalau bisa datang tanggal 30 September di Solo, ya, datang ke sana. Kalau ingin yang ngefans sama Syekh Misyari Rosyid. Baik, barangkali mungkin ada dari jamaah, silakan bisa dibantu angkat tangannya. Nanti minta tolong untuk dikasih jalan, maju ke depan. Nanti akan diserahkan langsung sebuah kenang-kenangan dari Ustadzah Hoki Setiana Dewi. Barangkali ada dari atas atau mungkin dari bawah, dari belakang, bisa angkat tangannya. Kesempatan terbaik pada sore hari ini sebelum beliau melanjutkan perjalanannya menuju Jakarta. Baik, mungkin kesempatan sore hari ini alhamdulillah ada. Saya minta satu petikan takbir. Allahu Akbar. Tafadhol Bunda atau Kakak bisa maju ke depan. Yang tadi angkat tangan bisa minta tolong dibantu jalannya, dibukakan. Semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya, membawa keberkahan kita pada sore hari ini. Insya Allah ini akan sangat bermanfaat untuk adik-adik kita. Jazakumullah khairan katsir. Wadah Bunda, barangkali mungkin ada untuk 5 juta yang kedua. Uangnya tidak harus hari ini, cuma dicatatkan nama dan nomor HP-nya, nanti bisa via transfer. Kalau mungkin terlalu berat, mungkin bisa 2 orang atau mungkin 3 orang. Untuk kesempatan sore hari ini, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsir. Wadah Bunda yang sudah insya Allah mencatatkan nama dan nomor HP-nya untuk membantu adik-adik kita menghafalkan Al-Quran. Jadi alhamdulillah pada tahun ini dari ke-4 titik
Maskanul Hufat rata-rata masih mengontrak semua. Dan tahun ini adalah insya Allah pembebasan lahan dan pembangunan pesantren Maskanul Hufat. Dan semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya. Pada para bunda mungkin yang sudah berdonasi, saya ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan katsir. Barangkali mungkin ada lagi dari jamaah atau mungkin kelompok grup, silahkan. Mungkin 3 orang atau berapa orang, silahkan bisa dikomunikasikan. 15 orang gitu kan, 15 orang. 20 orang Boleh, kan oh iya. boleh. Baik, tafadhol, mungkin ada atau mungkin satu kelas ya atau apa? Silahkan. Satu jurusan ya. Mungkin ada, silahkan bisa dibantu, diangkat tangannya. Nanti minta tolong untuk maju ke depan. Insya Allah akan mendapatkan kenang-kenangan langsung dari Ustadzah Hogistana Dewi. Baik, kalau tidak ada mungkin saya hitung mundur gitu ya, dari hitung. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Masya Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Ya Alhamdulillah. Ini 5 juta yang kedua. Dan sebelumnya saya mau melakukan pengakuan dosa. Saya tahu ceramah 1 jam tadi saya ngomongnya ngebut banget. Saya sadar itu. Biasanya mbah-mbah suka protes kalau saya ngomongnya ngebut. Dan biasanya ini orang ngomongnya ngebut banget. Soalnya materinya panjang. Jadi saya ngomongnya ngebut. Gak apa-apa ya teman-teman sekalian, mohon maaf ya. Tapi ngerti kan apa yang saya sampaikan tadi? Terdengarkan? Khawatir nanti protes ngomongnya ngebut banget gitu katanya. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakillah khair. Ya Alhamdulillah, jazakallah khair bunda. Luar biasa pada sore hari ini. Barangkali mungkin ada, bisa dibantu mungkin untuk dokumentasi. Ya Alhamdulillah, 5 juta yang kedua. Barangkali mungkin ada bunda, atau mungkin kakak-kakak semua yang ada di sore hari ini di masjid ini, insya Allah semoga Allah senantiasa menambah keberkahan kepada seluruh jamaah yang ada di sini, kepada Maskanul Hufat ataupun bersama tim Ustadzah Hoki bersama tim, insya Allah akan melanjutkan perjalanan nanti untuk ke Jakarta sebelum acara ditutup pada sore hari ini dengan doa dari Ustadzah Hoki Stana Dewi. Barangkali mungkin ada 5 juta yang ketiga. Kalau tidak ada mungkin saya akan hitung mundur gitu ya. Semoga di lain waktu mendapatkan kesempatan yang lebih baik lagi. Saya hitung dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Ya Alhamdulillah. Baik, mungkin saya buka kesempatan terakhir untuk mungkin dari jamaah yang ada atau mau yang berdonasi sebesar 3 juta rupiah. Insya Allah uangnya tidak harus hari ini, bisa dicatatkan nama dan nomor HP-nya dan donasinya insya Allah akan sangat bermanfaat pada adik kita yang menghafalkan Al-Quran. Mungkin ada 3 juta rupiah pada sore hari ini di Masjid UNY ya. Mungkin ada, bisa dibantu untuk angkat tangannya dari para bunda atau mungkin ayahanda atau yang ada di atas, silahkan bisa dibantu donasi terbaik sebesar 3 juta rupiah pada sore hari ini. Baik, mungkin bisa dibantu panitia. Kalau ada yang angkat tangan silahkan, mungkin dari belakang atau dari samping kanan, samping kiri, silahkan. Ini insya Allah kesempatan terakhir ya. Beberapa waktu yang lalu kota mana? Di kota Medan. Jadi ada perwakilan dari Fakultas Kedokteran waktu itu. Dan mereka mengatakan kita punya WhatsApp group dan kemudian kami menyumbang atas nama satu fakultas. Jadi itu boleh teman-teman sekalian ya. Jadi menyumbang atas nama satu fakultas. Jadi begitu. Jadi bersedekah, Masya Allah, bersedekah bukan untuk orang-orang kaya. Bersedekah adalah untuk orang-orang yang mau bersedekah dengan yang terbaik. Namun biasanya setan akan membisik-bisikkan, jangan sedekah nanti kamu miskin, jangan sedekah nanti nggak dapat makanan, nggak bisa beli makan, jangan sedekah nanti ini nanti itu. Memang itulah cara setan. Yang paling penting adalah kebutuhan diri sendiri terpenuhi, dan kemudian kalau ada kelebihan harta berikan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, motivasi mengenai sedekah ini teman-teman bisa lihat dalam surah
Al-Baqarah 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah seperti satu butir biji. Setiap satu butir biji tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap 7 tangkai jadi 100 biji. Allah melipat gandakan siapapun yang Allah kehendaki. Perhatikan surah Al-Munafiqun ayat 10. Orang-orang yang mati ingin kepada Allah agar kematiannya ditunda supaya mereka bisa sedekah. Karena orang-orang yang mati ingin sekali melakukan amal soleh. Amal soleh paling gampang adalah berinfak di jalan Allah, sedekah. Seperti itu. Ya, alhamdulillah dapat motivasi lagi dari Ustaz Hoki. Barangkali ada kesempatan, ini insya Allah terakhir gitu ya, untuk nominal 3 juta rupiah. Silahkan bisa dibantu. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar. Saya tahu sebagian teman-teman mahasiswa yang bersedekah ini bukan perkara yang mudah. Beberapa kali penggalangan dana, ada banyak anak SMA ataupun anak-anak kuliahan yang bersedekah. Saya tanya uangnya dari mana? Mereka katakan menabung dari pemberian orang tua. Kemudian uang tabungan itulah sedikit-sedikit dikumpulkan untuk bisa bersedekah. Jazakillah khair, terima kasih banyak. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum. Barangkali mungkin ada 3 juta yang kedua, kesempatan pada sore hari ini insya Allah akan mendapatkan sebuah kenang-kenangan, dan uangnya tidak harus hari ini, nanti bisa dicatatkan nama dan nomor HP-nya, bisa via transfer. Ada dari belakang, saya minta satu petikan takbirnya, takbir, Allahu Akbar. Saya minta tolong pada seluruh jamaah, mungkin bisa dibantu zikirnya yang kuat. Semoga ini menjadi amal jariah dan menjadi berkah untuk kita semua yang hadir pada sore hari ini. Minta tolong mungkin para bunda, kakak-kakak mungkin bisa dibantu untuk jalannya. Insya Allah memudahkan jalan saudara kita yang mau bersedekah. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsir. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya pada sore hari ini. Barangkali mungkin ada untuk Barangkali ada mungkin untuk 3 juta yang ketiga. Saya punya cerita teman-teman sekalian. Mohon izin Ustadz. Saya punya kawan di Medan. Beliau adalah seorang guru PAUD dengan gaji sebulan 1,5 juta. Kemudian pada saat penggalangan dana seperti ini, hanya saja penggalangan dananya untuk Palestina, beliau tunjuk tangan dan beliau katakan saya mau menyumbang 10 juta rupiah. Lalu teman-teman lainnya heboh, kamu gimana caranya bayar 10 juta rupiah? Akhirnya orang ini cicil terus sampai akhirnya dia katakan pada saya sudah hampir lunas 10 juta rupiah. Jadi beliau punya tekad yang kuat dan percaya sedekah Allah mudahkan rezekinya, akhirnya lunas juga dengan cicilan yang luar biasa untuk bisa membantu orang lain. Jadi saya mengapresiasi untuk siapapun yang bersedekah secara terang-terangan untuk memotivasi orang lain pada hari ini, ataupun sedekah secara sembunyi-sembunyi untuk menjaga keikhlasan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi harus lebih banyak daripada sedekah terang-terangan. Sedekah terang-terangan adalah sebagai motivasi kepada teman lainnya untuk juga turut bersedekah. Ya, alhamdulillah, jazakallahu khair bunda untuk kesempatan 3 juta pada sore hari ini. Saya hitung mungkin dari hitungan kelima, barangkali mungkin sudah tidak ada atau kita tutup. Selanjutnya nanti akan diakhiri doa oleh Ustaz Hoki Istana Dewi. Dalam hitungan kelima, 4, alhamdulillah, barakallahu fikum, takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, 2 kakak kita atau 2 bunda ya, tafadhol bisa maju ke depan, minta tolong untuk dibantu jalannya. Insya Allah bukan riak, bukan sombong ataupun pamer dan sebagainya, melainkan adalah fastabiqul khairat. Insya Allah untuk kebaikan kita semua, khususnya pada jamaah yang ada di sini, dan nanti untuk pengembangan pembibitan Maskanul Hufaz atau pembibitan Al-Quran serta pengembangan dakwah di Maskanul Hufaz. Oh ya, alhamdulillah dari belakang ada 2. Tafadhol silakan bisa maju ke depan. Barakallahu fikum. 2 kakak kita silahkan bisa minta tolong dikasih jalan dari belakang. Barangkali mungkin dari belakang ada yang angkat tangan, silahkan saya minta tolong pada seluruh jamaah bisa dibantu untuk membukakan jalan dan kita kuatkan zikir kita sama-sama pada sore hari ini. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah-langkah kita, meringankan seluruh beban-beban yang berada di kita, serta menguatkan apa yang menjadi amanah-amanah kita. Alhamdulillah, saya ucapkan jazakallahu khairan katsir pada kakak kita 2 ini. Alhamdulillah maju ke depan. Mungkin ada kesempatan pada sore hari ini sebelum beliau harus ke bandara untuk terbang ke Jakarta. Insya Allah 5:30 beliau harus di bandara.
Baik, mungkin ada lagi dari Bunda atau mungkin dari kakak-kakak yang ada di sore hari ini. Ini saya apresiasi karena banyaknya para mahasiswi. Saya tahu mahasiswi kantongnya tidak tebal, tapi lihat bagaimana cara mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah mampukan insyaallah. Entah bagaimanapun caranya insyaallah. Terima kasih untuk para mahasiswi UNY yang telah bersedekah pada hari ini. Masya Allah, terima kasih. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair wadamu yang sudah bersedekah pada hari ini. Semoga ini menjadi amal jariah kita semuanya. Ya, alhamdulillah. Tadi kesempatan terakhir, ini kesempatan paling akhir sebelum beliau harus terbang menuju ke Jakarta. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallah khair Bunda. Kesempatan paling terakhir pada sore hari ini dengan nominal sebesar 1 juta rupiah. Uangnya dari harus ini, alhamdulillah, barakallahu fikum. Monggo bisa dikasih jalannya tuh maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Insya Allah pada sore hari ini 5 orang tadi hafadhal yang sudah angkat tangan mungkin bisa maju ke depan dibantu. Kita masih ada waktu sekitar 7 menit dari sekarang sebelum nanti diakhiri doa oleh Ustadzah Hoki. Ini kesempatan paling terakhir pada sore hari ini. Silahkan bisa dibantu untuk jalannya kakak-kakak panitia. Mungkin bisa dibantu dicatatkan terlebih dahulu nama dan nomor HP-nya untuk kesempatan paling terakhir pada sore hari ini. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan jazakallahu khairan katsir. Semoga menjadi amal ibadah kita semuanya, membawa berkah untuk kehidupan kita, keluarga kita, orang-orang yang ada sekeliling kita. Kita tidak tahu amalan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang sudah kita amalkan pada sore hari ini membukakan jalan, membukakan ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dimasukkan nanti ke dalam surganya insyaallah. Tafadhol, mungkin alhamdulillah barakallahu fikum bisa dibantu untuk segera. Yang mungkin berdonasi mungkin bisa dicatatkan terlebih dahulu sebelum menerima buku dari Ustadzah Hoki. Baik, sebelum diakhiri doa mungkin nanti yang berdonasi sebesar 1 juta rupiah bisa berkumpul. Ini antara 5 sampai 10 orang untuk foto bersama Ustadzah Hoki. Bisa dibantu mungkin bisa dibantu didokumentasikan dari kakak panitia. Ya, alhamdulillah saya ucapkan jazakallahu khairan katsir. Luar biasa. Semoga ini menjadi amal ibadah kita semuanya pada sore hari ini. Dengan kesempatan terakhir sebelum beliau harus terbang ke Jakarta pukul nanti kurang lebih setengah 6 harus sudah berada di bandara. Masih ada waktu 5 menit. Minta tolong untuk dibantu dicatatkan nama dan nomor HP-nya yang sudah maju. Nanti bisa diserahkan buku kenang-kenangan dari Ustadzah Hoki Stena Dewi. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsir. Luar biasa pada sore hari ini. Minta tolong untuk bisa berjajar rapi yang di samping kanan kiri. Nanti gantian insyaallah ada waktunya untuk bersama. Sebelum Ustadzah Hoki tutup dengan doa bersama jamaah pada sore hari ini. Ya, alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsir. Baik, mungkin bisa disegerakan. Waktu kita tinggal 4 menit untuk sore hari ini sebelum diakhiri doa dan beliau harus segera terbang ke Jakarta karena pesawat beliau jam 6:15 dan harus berada di bandara paling enggak 1 jam sebelumnya, maksimal mungkin setengah 6 harus sudah ada di bandara. Minta tolong kepada kakak-kakak bisa dibantu dicatatkan kepada kakak-kakak yang maju dan bisa diambilkan mungkin dokumentasinya. Mungkin bisa bareng-bareng Bunda atau kakak-kakak semuanya. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan katsir. Kepada kakak-kakak yang sudah berdonasi pada sore hari ini, semoga menjadi amal ibadah kita semuanya. Insyaallah Allah akan memudahkan
Insya Allah Allah akan memudahkan langkah-langkah kita. Mungkin masih kuliah, mungkin semoga segera lulus gitu ya. Ya semester akhir atau mungkin ada yang baru masuk gitu ya. Kalau ada yang ingin mencari jodoh, semoga segera ditemukan jodohnya. Kalau mungkin masih ada yang berhutang, semoga segera dilunasi hutangnya. Amin gitu ya. Baik, selanjutnya nanti biar ditutup doa sama Ustadzah Hoki Istana Dewi. Saya cukupkan, saya kembalikan ke Ustadzah Hoki. Minta tolong untuk yang foto bisa diatur atau mungkin yang berdonasi bisa ditata. Bisa dibantu kakak-kakak. Sekarang waktunya berdoa. Ini hari Kamis. Ada yang puasa hari ini? Doanya makbul nih. Yang puasa-puasa nih insya Allah. Doa dulu boleh? Ya mungkin yang di depan Sebentar bisa ya. duduk terlebih dahulu. Nanti Mohon bisa dilanjutkan. izin. Baik. Teman-teman sekalian, biasanya kalau dalam penggalangan dana, dalam penggalangan dana biasanya ada 2 air mata. Air mata yang pertama adalah air mata orang-orang yang ke depan tidak menyangka Allah ringankan dirinya untuk bersedekah di jalan Allah. Padahal terkadang nggak tahu nih sedekah pakai uang yang mana, pakai yang mana. Karena terkadang diri sendiri juga memerlukan. Tapi beliau menangis terharu karena tidak menyangka Allah pilih dia untuk bersedekah di jalan Allah. Atau air mata yang kedua, orang-orang yang sedang duduk juga menangis deras karena ingin bersedekah banyak tapi belum punya uangnya dari mana. Dan kedua-duanya sama saja di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ucapkan jazakumullah khair, dan setiap penggalangan dana dimanapun berada selalu banyak para jemaah yang meminta doa dari para jemaah lainnya dengan persoalan hidup yang bermacam-macam. Ada yang Allah berikan ujian kehidupan sampai hari ini masih menyendiri. Maka kita doakan bersama-sama agar segera diberikan oleh Allah pendamping yang baik. Ada yang Allah uji dengan rumah tangganya. Kita doakan bersama agar rumah tangganya dalam keadaan baik. Ada yang Allah uji dalam pernikahannya belum dikaruniai anak. Kita doakan agar dikaruniai anak dan menjadi penyejuk mata, penyejuk hati insyaAllah. Ada yang dianugerahi oleh Allah berupa penyakit, dirinya mengidap penyakit tertentu atau keluarganya sakit, ayahnya sakit, ibunya sakit, anaknya sakit. Kita doakan agar anak-anak tersebut atau orang tersebut adalah orang-orang yang Allah berikan kesabaran dalam penyakitnya, dia diangkat penyakitnya. Ada orang-orang yang Allah uji dengan terlilit hutang dan masih banyak ujian-ujian yang lainnya. Tapi sebelum kita berdoa untuk itu semua, teman-teman sekalian, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih. Be strong, selalu semangat. Sesungguhnya engkau orang yang ditinggikan derajatnya kalau engkau adalah orang-orang yang beriman. Selagi engkau punya Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung teman-teman sekalian. Engkau tidak sendirian. Teman saya bercerita kepada saya, anaknya umur 7 tahun, leukemia, yang kedua kali, kemoterapi sembuh, leukemia lagi. Dan banyak teman-teman lainnya, anak-anak lainnya yang sudah meninggal dunia. Beliau katakan, saya beruntung saya punya Allah. Kalau tidak ada Allah, tidak tahu bagaimana depresinya, bagaimana keadaan saya, begitu katanya. Jadi apapun persoalan kehidupan kita, semua orang punya ujiannya masing-masing, semua orang punya kesedihannya masing-masing. Namun jangan lemah, jangan sedih. Sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Kita tidak sendiri, kita punya Allah tempat mengadu, kita punya Allah tempat kita bersimpuh. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Dengan sabar dan dengan salat. Dan siapa yang bisa menuntunmu adalah Al-Quran. Hudalin nas, hudalil muttaqin. Engkau, saya, kita semua tidak bisa jauh-jauh dari Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Harus dibaca setiap hari. Harus didengarkan setiap hari. Bagi yang belum hafal harus berusaha untuk menghafalkannya. Termasuk saya. Bagi yang sudah menghafal harus murojaah setiap hari sampai mati.
terus-menerus dengan Al-Quran, teman-teman sekalian. Sehingga kalau engkau sedih, engkau tidak akan terlalu terpuruk karena Al-Quran menjadi asyifa, pengobat bagimu. Ketika engkau sedang bahagia, tidak terlalu euforia karena engkau juga bersama dengan Al-Quran yang membuatmu senantiasa tawadu. Jadi terus-meneruslah bersahabat dengan Al-Quran. Dan bagi teman-teman semua, saya katakan tadi Maskanul Huffaz, sebuah lembaga Quran yang saya dirikan tahun 2016. Ini bagian dari kontribusi kepada umat. Ingat tadi cerita saya di awal, ada target-target saya yang saya tulis di buku harian, salah satunya adalah kontribusi terhadap umat. Jadi siapapun teman-teman yang di Jogja atau di mana-mana, yang punya latar belakang yatim piatu du'afa, yang cerdas, yang ingin belajar Quran, bisa mendaftarkan di Maskanul Huffaz dengan full beasiswa, tidak berbayar sama sekali. Dan pada hari ini sudah ada 2 orang, dulunya menjadi santri Maskanul Huffaz, sekarang sudah selesai hafalannya sehingga sudah menjadi guru, dan dari tangan-tangannya sudah lahir para hafidhoh yang lainnya. Ini ada Ustadzah Pipi dan Ustadzah Mila yang akan memimpin doa pada hari ini. Keduanya menyelesaikan hafalan Al-Quran dalam waktu, mana Ustadzah Pipi, Ustadzah Mila? Boleh sedikit ke sini? Kurang lebih berapa lama? Rata-rata 1 tahun, rata-rata 6 bulan sampai menjelang 1 tahun. Jadi mereka selesai hafalannya dan saat ini mereka akan memimpin doa untuk kita semua. Saya serahkan kepada keduanya dan mohon doa dengan sungguh-sungguh, apalagi teman-teman yang sedang berpuasa, ini akan menuju ke pergantian hari. Mudah-mudahan amal salih pada hari ini membuat kita mudah doanya dikabulkan oleh Allah. Dan sedekah itu adalah tawasul, teman-teman sekalian, tawasul kebaikan. Jadi pernah ada sebuah kisah, maaf ya nambah lagi sedikit. Jadi pernah ada sebuah kisah, ada 3 orang tersesat di tengah jalan di gurun pasir, tiba-tiba ada badai besar, kemudian batu menggelinding, hujan deras luar biasa, mereka berlindung di dalam sebuah gua. Tiba-tiba batu yang besar menutup pintu gua dan mereka nggak bisa keluar dari gua tersebut. Mereka sudah dorong, tidak bisa keluar. Akhirnya mereka melakukan tawasul dengan amal soleh mereka, perantara dengan amal soleh. Mereka berdoa kepada Allah dengan amal soleh mereka. Orang pertama mengatakan, ya Allah, tolong kami ya Allah. Di saat tidak ada penolong selain Engkau ya Allah. Aku adalah orang yang berbakti kepada orang tuaku. Kalau Engkau nilai perbuatan baikku ini karenamu ya Allah, tolong ya Allah. Allah geser batu itu sedikit. Sebuah kesulitan yang orang lain gak bisa tolong, Allah bisa tolong, salah satunya lewat amal baik kita. Orang kedua mengatakan, saya pernah suka sama wanita, namun saya ingin berzina dengannya, tiba-tiba saya ingat Engkau wahai Allah. Kalau Engkau nilai ini amal soleh karenamu, tolong ya Allah. Di saat tidak ada pertolongan lain selain pertolongan darimu, maka Allah geser batu tersebut. Dan orang ketiga mengatakan, saya punya pegawai, dia gak ambil gaji, gajinya saya belikan hewan ternak beranak pinak sangat banyak. Tiba-tiba pegawai saya datang lagi, saya serahkan seluruh hewan ternak itu kepadanya. Kalau Engkau nilai ini amal soleh, ya Allah bantu ya Allah agar batu ini tergeser, agar kami bisa selamat. Dan Allah geser batu itu dan mereka pun bisa selamat. Amal soleh yang kita lakukan bisa menjadi penyebab doa kita cepat dikabulkan oleh Allah. Termasuk sedekah yang teman-teman berikan pada hari ini bisa menjadi salah satu cara untuk menolak bala, menolak bencana. Bisa menjadi salah satu cara untuk mendatangkan rezeki. Rezeki tidak hanya berupa harta, tapi bisa juga berupa kuliah yang baik, keluarga yang baik, tubuh yang sehat, kesempatan menempuh pendidikan yang lebih baik, bisa saja lewat sedekah-sedekah yang teman-teman berikan. Jazakumullah khair untuk seluruh sedekah yang digunakan untuk pengembangan dakwah Al-Quran. Hari ini kita tutup dengan doa oleh Ustadzah Mila dan Ustadzah Pipih. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma yassirna fi tilawatil Qur'an. Allahumma yassirna fi hifdzil Qur'an. Allahumma yassirna fi murajaatil Qur'an. Allahumma yassirna fi amalil Qur'an. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khas.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وادمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على شهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya Allah, wahai yang maha tahu segala lumuran aib dan maksiat, ampunilah sebusuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampuni sekalam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Ampunilah diri-diri kami ya Allah. Tolonglah kami ya Rabb. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran kelam masa lalu kami. Ya Allah, ampuni dan selamatkan orang tua kami. Ampuni jikalau selama ini kami pernah menzaliminya. Jadikan sisa umur kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Allah. Ampuni kedua orang tua kami. Bahagiakan, muliakan sisa umurnya ya Allah. Jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Kami mohon kepadamu ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khatimah. Cahayai kuburnya. Kami benar-benar memohon padamu, lindungi dari sisa kubur ya Allah. Jadikan doa kami menjadi cahaya bagi hatinya, cahaya bagi kuburnya. Ya Rabb, balaslah kebaikan orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Golongkanlah kami menjadi makhluk-Mu yang tahu diri dan tahu balas budi ya Allah. Ya Allah, bukakan hati kami agar dapat merasakan keagungan-Mu. Jadikan kening ini menjadi kening yang selalu nikmat bersujud kepadamu ya Allah. Jadikan mata kami menjadi mata yang selalu akrab dengan ayat-ayat-Mu. Golongkanlah telinga ini menjadi telinga yang selalu rindu mendengar kebenaran-Mu. Jadikan lisan kami menjadi lisan yang terpelihara, yang selalu basah menyebut nama-Mu, yang dapat menjadi cahaya ilmu dan dapat menjadi jalan kebaikan, kemuliaan bagi umat-Mu, dan lisan yang dapat pulang dengan menyebut nama-Mu ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta yang haram, dari makanan yang haram, dari perbuatan yang haram. Izinkan jasad ini pulang sebagai jasad yang bersih ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat padamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminanmu, hati yang selalu kaya yakin akan pemberianmu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan dan Engkau yang maha kokoh ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta, cinta kepadamu ya Allah. Golongkan kami menjadi orang yang selalu ingin berbuat baik. Jadikan hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh kerinduan, rindu ingin bisa berjumpa denganmu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan persoalan yang kami hadapi membuat kami mengkhianatimu.
melainkan menjadikan apapun yang harus kami hadapi membuat kami semakin dekat denganmu, semakin bersyukur atas nikmat darimu, semakin ridha dengan ketentuan apapun darimu, semakin indah dengan kesabaran dan semakin gigih di jalanmu. Rob, andai suatu saat malaikat maut menjemput kami, maka izinkanlah saat kematian kami terindah dalam hidup ini dengan bekal yang cukup, ya Allah. Izinkan kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma taubatan nasuha, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, jika ada di antara kami yang saat ini sedang merindukan ingin bertemu dengan jodohnya, maka dekatkanlah ya Allah. Dekatkan ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mudahkanlah urusan kami ya Allah yang ingin pergi ke Baitullah. Mudahkan ya Allah. Allahumma rizqna ziyaratal baital mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsaniha. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami untuk bisa mengunjungi, berziarah ke rumahmu yang agung dan mengunjungi Rasulmu yang mulia ya Allah di tahun ini dan di setiap tahun dengan keadaan yang sebaik-baiknya. Ya Allah, hanya Engkaulah segala-galanya bagi kami. Kami hanya sekedar makhlukmu yang tiada arti bagimu, tapi Engkau adalah segala-galanya bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, dengan Al-Quran karuniakanlah kasih sayang-Mu kepada kami ya Allah. Jadikanlah Al-Quran sebagai imam, jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya, sebagai hidayah ya Allah, dan sebagai sumber rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami apabila ada ayat yang kami lupa mengingatnya, dan ajarkanlah kepada kami ayat-ayat yang kami bodoh memahaminya. Karuniakanlah kepada kami kenikmatan untuk terus membacanya ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kenikmatan untuk terus berinteraksi dengannya siang malam ya Allah. Karuniakanlah kepada kami kenikmatan untuk setia dengan Al-Quran ya Allah, terus bersahabat dengan Al-Quran, tidak pernah lalai dengan Al-Quran ya Allah. Karuniakanlah kepada kami ya Allah mencintai Al-Quran dan Al-Quran mencintai kami ya Allah. Jadikanlah orang tua kami, adik-adik kami, kakak kami, anak-anak kami, seluruhnya keluarga kami semuanya ahlul Quran. Pilih ya Allah, pilih kami di antara hamba-hamba-Mu yang lain. Pilih kami ya Allah menjadi keluarga-Mu ya Allah. Tolong ya Allah, pilih ya Allah. Kami ingin jadi orang baik yang lebih dekat kepadamu, maka buat kami istiqamah dengan Al-Quran ya Allah. Istiqamah terus dengan Al-Quran. Pilih kami untuk menjadi keluarga-Mu ahlul Quran, penghafal Al-Quran ya Allah, pencinta Al-Quran ya Allah. Kelak Quran akan menjadi hujjah bagi kami ya Allah, menjadi pembela kami di hadapan-Mu, bersaksi bahwa kami berusaha untuk mempelajari Al-Quran di dunia ya Allah, bahwa kami berusaha untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit ya Allah, bahwa kami berusaha untuk merujaah, mengulang-ulangnya ya Allah, bahwa kami terus-menerus menikmati ketika mendengarnya, mentadaburinya, berusaha untuk berakhlak dengannya. Wahai Allah, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah kami menjadi orang-orang yang pencinta Al-Quran, menjadi keluarga-Mu. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, saya mohon pamit, saya harus pergi ke Jakarta. Pesan saya untuk diri saya dan untuk kita semua, sabar dan istiqamah. Sabar jadi orang baik, sabar dalam menghadapi ujian-ujian Allah, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan istiqamah. Istiqamah terus
sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan hati yang ridha dan diridhai oleh Allah. Masuklah ke dalam golongan hamba-hamba Allah, masuklah ke dalam syurganya Allah. Kalau tidak bertemu dengan saya di syurga Allah, tolong katakan kepada Allah kita pernah bersama-sama di masjid ini, teman-teman sekalian. Terima kasih, doakan saya semoga istiqamah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jadi orang-orang baik. Pamit ya. Assalamualaikum sahabat sekalian. Baik, kepada para bunda yang mungkin tadi ikut bersedekah terbaik atau komitmen dan belum dicatatkan nama dan nomor teleponnya, bisa menghubungi ke suara untuk dicatatkan terlebih dahulu. Terima kasih. Ya. Demikian tadi kajian yang disampaikan oleh Ustadzah Oki Setiana Dewi. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi pahala jariah bagi beliau dan bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada muslimah hebat yang telah meringankan langkah kakinya untuk datang ke majelis ilmu pada sore hari ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup kajian ini dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kemudian membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam peti. Bila ada kata-kata kami yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.